Oke, baiklah teman-teman, kali ini kita akan melakukan proses pengocoran pada tanaman cabai rawit pelita 8F1 usia 1 minggu setelah tanam ya teman-teman. Ini 1 minggu setelah tanam, tampilannya seperti ini ya, dengan populasi jumlah tanam 2.500 pohon ya teman-teman, sampai ujung atas sana, sampai ke sini 2.500 pohon. Dan kemudian bahan-bahannya apa saja, simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke, kita ke bahannya ya teman-teman. Yang pertama saya menggunakan NPK 1616 jenis tawon. NPK 1616 jenis tawon ini karena memang sudah sesuai, sehingga saya selalu melakukannya dengan NPK 1616 untuk pengecoran pertama ya teman-teman. Dan kemudian bahan lainnya untuk proses pengendalian awal kita menggunakan antrakol. Kalau tidak menggunakan antrakol, teman-teman bisa menggunakan mancozeb ya teman-teman. Dan nanti untuk penyepraiannya saya menggunakan Vitro. Nah, Vitro ini sama-sama fungisida ya teman-teman. Dan nanti setelah usia 14 hari setelah tanam ke depan, minggu depan berarti ya, saya akan mengaplikasikan untuk tanaman cabai saya adalah seperti biasa, garam kasar ya. Garam kasar dan mama lemon itu wajib setiap kali saya melakukan proses penanaman. Saya selalu melakukan penanganan Fusarium dengan menggunakan garam kasar dan mama lemon ya teman-teman. Nah, untuk SOP atau standar operasional saya tidak pernah melakukan proses potong pucuk pada jenis tanaman cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman. Karena memang banyak teman-teman yang masih bertanya, abang melakukan potong pucuk atau tidak? Jawabannya, saya tidak pernah melakukan potong pucuk ya teman-teman terhadap cabai rawit pelita 8F1 yang saya tanam. Ya, di penanaman kali ini sesuai dengan janji saya, untuk konsep yang saya lakukan adalah menanam cabai, semua jenis cabai ya teman-teman. Kita melakukan proses penanaman di bulan 7. Nah, setelah ini kita bahas ke dosis ya teman-teman. Saya 10 hari tidak ke kebun, dan ini penanaman dari karyawan yang sudah selesai pengerjaannya karena memang saya ada pekerjaan lain, sehingga baru kali ini saya ke kebun dan langsung melakukan proses pengocoran tahap awal ya teman-teman. Ini jumlah bedengannya sampai sana, dan alhamdulillah untuk air ya, kondisi air itu kita melakukan proses pengecoran masih aman. Ini jauh ya teman-teman, saya mengalirkan ini jauh dari sungai sana, dari atas. Ini jauh, selangnya juga jauh. Saya beli selangnya aja hampir 1,5 juta ya teman-teman, agar tanaman cabai saya bisa dialiri air, terpenuhi kecukupan airnya, karena memang menjelang musim kemarau ya teman-teman. Dan bagi teman-teman untuk melakukan proses penyiraman untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 ini disiram 1 minggu paling lama. Kalau tidak ada hujan sama sekali, silahkan melakukan proses penyiraman 1 minggu sekali. Idealnya ya teman-teman, idealnya adalah 2-3 hari sekali, itu idealnya ketika musim kemarau untuk jenis cabai rawit pelita 8F1. Tetapi jika memang kondisinya tidak ada air sama sekali, teman-teman bisa melakukan penyiraman itu 1 minggu sekali, tidak apa-apa, itu akan cenderung masih tahan ya teman-teman. Karena untuk kekurangan air, kondisi air untuk budidaya cabai rawit pelita 8F1 1 minggu itu masih aman ya, tidak terkenang air. Ini saya belum melakukan proses penyepraian sama sekali untuk usia 1 minggu ini ya teman-teman. Jadi sedikit seperti ini. Ke depan kita akan melakukan proses penyempraian. Kalau tahap awal biasanya saya melakukan proses penyempraian dengan menggunakan bahan aktif imidacloprid ya teman-teman. Bisa menggunakan Avidor, bisa menggunakan Bespidor, yang penting
sama-sama mengandung bahan aktif imidacloprid ya teman-teman. Kita ke dosis ya teman-teman. Nah ini kan tanpa mulsa sehingga rumputnya itu tumbuh. Ini memang rumput teki ini sulit dikendalikan ya teman-teman. Meskipun sudah beberapa kali saya bersihkan, untuk rumput tekinya tumbuh lagi, tapi ke depan usia 14 hari kita akan melakukan proses penyiangan. Dan melakukan proses penyiangan ini biasanya untuk teki kalau tidak dicabut, tidak ada herbisida yang mampu mengendalikan hama teki ya teman-teman, atau gulma teki. Yuk kita ke dosis ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai. Seperti ini keadaannya, tapi mohon maaf, bukan berarti kondisi secara gambar atau nampak video seperti ini, tapi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang ingin membudidayakan tanaman cabai rawit pelita 8F1. Nah berarti kita ke fase vegetatif ya teman-teman. Jika fase vegetatif itu saya menggunakan pupuk NPK 1616 ini karena usia vegetatif jangan terlalu banyak. Ini kan 20 liter air ya teman-teman. Nah 20 liter air ini saya menggunakan hanya sekitar 10 sendok makan. Ya 10 sendok makan itu artinya setengah gelas ya. Setengah gelas ya, setengah gelas seperti ini. Jadi NPK-nya setengah gelas seperti ini. Segini sudah cukup. Kenapa Bang? Alasannya jika NPK 1616-nya nanti lebih, itu takutnya overdosis sehingga nantinya akibat yang ditimbulkan tanaman cabai kita itu bukannya malah subur, tetapi nantinya akan terjadi efek keriting ya teman-teman. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, dampak daripada daun cabai kita terkena keriting, daunnya keriting, yang pertama adalah faktor trips atau tungau. Kemudian yang kedua adalah faktor kekurangan air. Yang kemudian yang ketiga adalah faktor kelebihan pupuk, overdosis. Dan kemudian yang selanjutnya adalah overdosis insektisida ya teman-teman. Itu keempat faktor tersebut mohon dengan sangat untuk teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman cabai itu diperhatikan ya teman-teman. Sehingga nantinya ke depan pertumbuhan tanaman cabai kita itu menjadi bagus ya teman-teman. Banyak teman-teman subscriber yang sudah mengikuti channel saya, alhamdulillah semuanya berhasil, khususnya untuk proses budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman. Bukan bermaksud menggurui, karena memang ini berdasarkan sekali lagi berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam proses budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1 selama hampir 9 tahun ya sekarang ya teman-teman. Saya jalan 9 tahun untuk proses budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1. Sehingga apa-apa yang terjadi untuk kondisi tanaman cabai rawit pelita 8F1 yang saya tanam, untuk proses pengendaliannya selalu saya bagikan, selalu saya tutorialkan untuk teman-teman. Karena saya harapkan bagi teman-teman yang ingin memulai agribisnis budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1 itu semuanya berhasil ya teman-teman. Ini usia 1 minggu ya teman-teman. Jadi sejak penanaman itu kan bibit cabai saya itu usianya 38 hari ya teman-teman. Jadi 38 hari di penyemaian, kemudian kita tanam setelah 38 hari. Jadi kita hitungnya itu dari pas usia kita pindah ke lubang atau ke lahan ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses budidaya, dalam proses pengecoran awal, pengecoran pertama pada cabai rawit usia 1 minggu setelah tanam ya teman-teman. Kalau telat ini bisa bantet ya teman-teman. Oleh karenanya maka untuk melakukan proses pengecoran itu idealnya adalah 1 minggu setelah tanam dengan dosis yang tentunya sesuai. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.